Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, Bapak Wahyu. Perkenalkan kami dari kelompok Warung Budeno dengan saya sendiri Adim Satria dengan akhiran NIM 1014, kemudian ada Diandrino dengan akhiran NIM 1099 dan yang ketiga ada Umaima dengan akhiran NIM. 1169. Nah, kemudian di sini langsung saja ke pembahasan terkait informasi perusahaan. Pertama-tama, nama perusahaan kami adalah PT Warung Budeno yang disingkat dengan BDN. Alamatnya ada pada Jalan Pierre Tendian, Gang 406, Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Sumbersari, Jember. Tanggal berdirinya yaitu pada 20 November 1981. Kami menyediakan layanan berupa makanan frozen food dengan skala usaha manufaktur dan terkhususnya produk utama kami adalah nugget ayam, sosis dan bakso. Baik, pada selanjutnya yaitu di bagian struktur biaya. Di sini terdapat dua bagian, yaitu ada fixed cost dan juga variable cost. Untuk bagian fixed cost-nya sendiri itu ada capex atau capital expenditure yang dikeluarkan perusahaan untuk membeli berbagai peralatan dan mesin yang dibutuhkan untuk produksi dan operasional perusahaan. Di sini sudah ada item yang dibutuhkan, kemudian kuantitinya, harga per barangnya, dan juga total dari keseluruhan mesin. Serta juga ada spesifikasi atau keterangan terkait kapasitas atau ukuran dari mesin atau peralatan itu sendiri. Nah, untuk bagian capex sendiri di sini diperoleh 919.098.000 rupiah untuk capital expenditure. Selanjutnya yaitu di biaya tetap bulanan yang akan perusahaan keluarkan setiap bulannya. Dapat biaya sewa pabrik, kemudian gaji selain pekerja tenaga kerja langsung, dan juga biaya penyusutan serta asuransi dan beberapa perlengkapan perusahaan. Pada fixed cost ini diperoleh per bulannya itu sebesar Rp153.398.283. Di bagian selanjutnya itu ada variable cost. Nah, ini dibagi menjadi dua, yang bagian HPP dan juga yang non HPP. Untuk bagian HPP sendiri ini terdiri dari packaging dari setiap produk, kemudian ada kardus untuk membungkus setiap produk, di mana setiap kardus itu membungkus sebanyak 10 packs, kemudian ada biaya shipping untuk bahan baku dan juga biaya utilitas. Nah, biaya utilitas ini dibagi menjadi dua, di fixed cost dan juga variable cost, karena nanti ada pembagian gitu di bagian ABC costing. Nah, untuk variable cost sendiri per unitnya itu dikenakan sebesar Rp11.168. Selanjutnya pada bagian perhitungan budget. Nah, pada bagian ini kurang lebih sama untuk bagian investasi awal, fixed cost dan juga variable cost-nya seperti pada struktur biaya. Di perhitungan budget ini kami juga memperhitungkan terkait penyusutan aset tetap yang dihitung menggunakan metode garis lurus. Untuk peralatannya sendiri ada mesin penggilingan, mixer mesin, vacuum sealer untuk membungkus, freezer, kompor, hingga printer. Nah, untuk beban penyusutannya itu sebesar Rp48.879.099 dalam 1 tahun. Jadi untuk per bulannya penyusutannya itu tinggal total ini dibagi dengan 12 bulan. Baik, selanjutnya itu di sini itu kita menghitung untuk utilitasnya sendiri itu menggunakan metode Hilo Method, tapi nggak semuanya itu kami menggunakan Hilo Method. Jadi yang pertama kami menggunakan Hilo Method adalah yang utilitas bagian listrik. Jadi di sini itu kita itu menggunakan data historis yang mana dalam satu kuartal terakhir, yaitu pada Q4-nya, yaitu Oktober, November, Desembernya itu memiliki data historis. Pada pemakaian bulan Oktobernya ini yang paling rendah yaitu sebesar 9.000 kWh dengan biaya listriknya itu sebesar Rp16.500.000. Kemudian untuk yang tertingginya itu pada Desember yaitu sebesar 13.000 kWh atau sebesar 21 juta. Kemudian cara menghitungnya yaitu dengan biayanya atau rupiahnya itu dikurangkan, yaitu 12 juta dikurangi dengan 16.500.000 dibagi dengan 13.000 kWh-nya dikurangi dengan 9.000 kWh, sehingga diperoleh hasil 4.500.000 dibagi 4.000 kWh atau biaya variabelnya itu per kWh-nya itu sebesar 1.125. Kemudian kan tadi sudah ketemu ini biaya variabelnya itu berapa, sedangkan biaya tetapnya itu belum. Maka kita mencari biaya tetapnya dengan cara mengambil data tertinggi yaitu 21 juta. 21 juta dikurangi dalam kurung 1.125 X-nya ini kWh yang dipakai yaitu sebesar 4.000, sehingga diperoleh 21 juta dikurangi dengan 14.125 dan biaya tetapnya ditentukan sebesar 6.375. Setelah kami menemukan biaya tetapnya yaitu sebesar Rp6.375.000 dan biaya variabelnya 1.125 per kWh-nya, kami menganggarkan untuk kuartal pertama pada tahun 2016 yaitu sebesar 13.000 kWh, 10.000 kWh, 10.000 kWh. Jadi kenapa kami menganggarkan lumayan besar untuk Januari? Karena Januari itu merupakan salah satu puncak penjualan kami, sehingga dapat dilihat di sini untuk biaya variabel dan biaya tetapnya. Begitupun sama untuk biaya-biaya selanjutnya itu kami kurang lebih menggunakan high method, cuma untuk yang airnya sendiri itu kita sudah menemukan fixed cost-nya, karena kan untuk listrik dan sebagainya macamnya itu kan ada minimum pemakaiannya meskipun dipakai ataupun tidak. Jadi biaya tetapnya itu sudah ketahuan gitu. Ya, baik, selanjutnya ada bagian master budget. Di sini merupakan anggaran yang dianggarkan oleh perusahaan dalam kuartal pertama, yaitu dari bulan Januari hingga Maret. Pertama itu ada anggaran terkait penjualannya. Anggaran penjualan ini terdiri dari unit yang dijual serta harga jual yang nantinya dikalikan, kemudian akan diperoleh total penjualan pada kuartal pertama ini. Nah, untuk unit penjualan ini nanti diperoleh dari perhitungan ABC costing yang akan dijelaskan oleh rekan saya nanti. Nah, pada anggaran penjualan ini di kuartal pertama ini diperoleh sebesar Rp1.544.400.000, di mana pada bulan Januari ini diasumsikan terjadi peningkatan penjualan karena banyaknya permintaan dari konsumen. Dan anggaran produksi sendiri ini terkait banyaknya unit yang kami produksi per produknya. Untuk produksi nugget sendiri pada bulan Januari itu kan dijual sebesar 2.700 unit. Kemudian kami itu menganggarkan juga untuk adanya persediaan akhir sebesar 10% dari unit yang terjual, yaitu sebesar 270 unit, sehingga jumlah kebutuhan pada bulan Januari itu sebesar 2.970 unit. Nah, pada bulan Januari ini diasumsikan bahwa tidak ada persediaan dari bulan sebelumnya. Jadi pada bulan Januari ini persediaan awalnya itu 0 unit. Begitu pula di bulan Februari dan Maret, tapi bedanya di bulan Februari sama Maret ini terjadi penurunan penjualan karena tadi pada bulan Januari itu kan terjadi peningkatan penjualan. Nah, untuk produksi nugget sendiri dianggarkan pada kuartal pertama itu sebesar 6.102 unit, kemudian untuk sosis itu sebesar 6.102 unit, sama juga seperti nugget, sedangkan bakso ini sebesar 12.204 unit. Ada anggaran bahan baku yang diperoleh dari jumlah unit yang diproduksi dikalikan dengan biaya bahan baku per unit, sehingga diperoleh kebutuhan bahan baku selama kuartal pertama. Untuk selanjutnya terkait anggaran tenaga kerja langsung. Nah, ini pada tenaga kerja langsung ini kita memperhitungkan sebesar 13 orang, di mana diupah berdasarkan jam kerja mereka. Jam kerjanya itu kan terdiri dari 8 jam sehari, yang di mana dalam satu bulan itu ada 24 hari, sehingga diperoleh per orangnya itu dalam satu bulan itu digaji sebesar 3 juta rupiah, sehingga pada kuartal pertama anggaran untuk tenaga kerja langsung itu sebesar 117 juta rupiah. Selanjutnya itu anggaran overhead pabrik yang dihitung berdasarkan kuartal. Jadi di sini sudah dihitung berdasarkan overhead pabrik per produknya dalam satu kuartal. Untuk nugget sendiri sebesar sekian, sehingga pada kuartal pertama dianggarkan overhead pabrik sebesar 350.10.849 rupiah, yang nantinya akan dijelaskan saya. Selanjutnya itu anggaran laporan laba ruginya. Untuk laporan laba rugi yang dianggarkan dalam kuartal pertama ini diperoleh dari
total penjualan selama 3 bulan ini, kemudian dikurangi dengan harga pokok penjualan sehingga diperoleh margin kotor, kemudian dikurangi juga dengan biaya operasional sehingga nanti diperoleh laba sebelum pajak, dan setelah dikurangi pajak nanti akan diperoleh laba bersih, sehingga pada kuartal pertama perusahaan memperoleh laba bersih sebesar itu. Jadi selanjutnya ini analisis terkait dengan CVP-nya. Jadi yang pertama itu kami sebelum melakukan analisis itu kami menggunakan metode sales mix, di mana kami itu menggunakan metode coba-coba. Jadi kami itu melakukan pengaturan komposisi dimulai dari menggunakan bakso sebagai komposisi yang paling dominan, kemudian dilanjut dengan nugget, kemudian dilanjut sama sosis. Yang dimana nanti itu kami menemukan bahwa komposisi terbaik atau dengan pendapatan yang paling tinggi itu adalah komposisinya itu 50% di bakso, kemudian sosis dan nuggetnya itu sebesar 25%. Kami menggunakan asumsi jika 1000 produk terjual, maka revenue yang kami dapat itu sebesar 65 juta. Kemudian kami peroleh CVP-nya, yaitu kami memasukkan terlebih dahulu mengenai selling price-nya. Selling price-nya di sini kami menentukan sebesar 40.000 untuk nugget, kemudian 50.000 untuk sosis, dan juga 85.000 untuk bakso. Dan kemudian target cost-nya itu sebesar 21.700 sekian untuk nugget, kemudian 26.509 untuk sosis, dan baksonya sebesar 38.976. Dan dengan contribution margin-nya itu berbeda juga. Untuk nugget sendiri sebesar 45% lebih, yaitu atau rupiahnya itu 18.296, untuk sosisnya itu 46% lebih sebesar 23.421, dan yang terakhir untuk baksonya itu sebesar 54,15% atau 46.024 rupiah. Di sini itu kami tadi karena kita sudah menggunakan metode sales mix, yang dimana itu komposisinya itu adalah 25, 25, 50, maka di sini itu kami terdapat sales unit sebesar 8.000 yang dibagi menjadi 3, yaitu 50% untuk bakso yaitu 4.000, dan kemudian untuk sosis dan nuggetnya itu sebesar 2.000 dan 2.000. Sehingga di sini itu kami mendapatkan revenue, yaitu dari selling price-nya dikali dengan jumlah yang terjual, yaitu sebesar 340 juta untuk bakso, 100 juta untuk sosis, dan yang terakhir 80 juta untuk nugget. Dengan kontribusi margin totalnya untuk satu produknya itu yaitu 36.522.798 rupiah. Kemudian untuk sosisnya itu 46.991.690 rupiah, dan yang terakhir untuk baksonya itu sebesar 184.096.082. Nah, jadi kami itu mencari WACM-nya yaitu dengan cara mengalihkan kontribusi marginnya tadi itu dikalikan dengan komposisinya. Tadi kan komposisinya kan 25%, 20%, dan 50%, sehingga diperoleh WACM-nya itu sebesar 33.451 rupiah. Dan kemudian di sini itu kita mencari BEP total unit gabungannya, yaitu dengan membagi fixed cost-nya dibagi dengan WACM-nya tadi itu, maka diperoleh BEP unitnya itu sebesar 4.585,72 unit. Dan kemudian BEP unitnya ini kita kalikan dengan komposisinya, sehingga diperoleh seperti ini. Untuk nuggetnya itu sebesar 1.146 BEP unitnya, dan untuk baksonya itu sendiri sebesar 2.293. Atau kalau kita melihat dari tabelnya ini aja, semua produk kita itu sudah BEP. Nah, kalau rupiahnya tinggal dikalikan dengan selling price-nya tadi itu. Kemudian ini kita juga mencari weighted average selling price-nya, yaitu untuk mencari margin of safety rupiahnya. Kalau untuk WASP-nya sendiri itu tinggal selling price-nya kemudian dikalikan dengan persentasenya, sehingga diperoleh kita menghitung margin of safety unitnya itu sendiri yaitu sebesar 10.800. Ini target awal kita untuk menjual di bulan Januari, yaitu sebesar 10.800 itu gabungan dikurangi dengan 4.3782 sama dengan hasilnya itu adalah 6.492,169 unit. Jadi kalau misalnya kita berkaca pada yang ini, kita itu sudah di atas margin of safety secara unit. Kemudian kalau secara persennya itu ya tinggal dibagi dengan 10.800, dan untuk margin of safety rupiahnya sendiri tinggal dikalikan dengan WASP-nya tadi sebesar 65.000, maka diperoleh 421.991, atau ibaratnya kita itu margin itu masih sangat amat aman. Kemudian untuk ABC dan tradisionalnya, jadi kami menghitung ABC terlebih dahulu. Yang pertama kami lakukan adalah melakukan beberapa pengelompokan melalui cost pool. Sebenarnya di sini itu ada kurang lebih 12 cost pool, tapi kalau yang secara langsung berkaitan dengan HPP-nya sendiri itu hanya terdapat 10 cost pool. Kemudian di sini itu kami melokasikan beberapa biayanya, yaitu mulai dari gaji staf gudang, gaji buruh gudang, biaya administrasi, shipping untuk cost pool pertama, dan biaya yang selanjutnya sama dialokasikan ke dalam setiap cost pool. Tapi kan ada di sini itu misalnya kayak contohnya listrik. Di sini listrik ini kan kayak dialokasikan dalam beberapa cost pool, maka dari itu kami itu melakukan pembagian secara persentase. Jadi untuk fixed cost-nya itu sendiri kami bagi menjadi ke operasi cold storage, dan juga di operasi cold storage baru produk jadi, dan juga untuk kantor, atau persentasenya itu bisa dilihat di sini. Selanjutnya itu adalah karena tadi sudah dibagi untuk listriknya ini sendiri itu 32% itu pada untuk operasi cold storage, dan juga 48% itu untuk produk jadi, dan 20% itu sendiri itu untuk pengoperasian kantornya, sehingga pembagiannya itu 80% itu berada pada bagian produksi atau masuk ke dalam HPP. Untuk 20% sendiri itu kan tidak masuk HPP karena masih dalam kantor. Untuk listrik variabelnya sendiri itu kami baginya dalam beberapa persentase juga, ini dapat dilihat, dan untuk bagiannya itu ada pada di cost pool sebelah sini. Begitupun dengan sewa pabrik, gaji supervisor juga kan, supervisornya itu kan ada dalam beberapa cost pool, jadi kita bagi secara persentase juga berapa waktu lamanya dia itu berada di cost pool. Gaji buruh gudang pun juga demikian. Nah, selanjutnya setelah kami melakukan anggaran biaya tadi, pengelompokan tadi itu, kami melakukan klasifikasi cost driver, yaitu untuk cost pool pertama itu jumlah pengiriman supplier, kemudian luas lantai gudang secara meter kubik, untuk cold storage bahan bakunya, kemudian ada jumlah base yang disiapkan, dan seterusnya dapat dibaca di sini. Kemudian kami melakukan penganggaran, di mana untuk bulan Januari sendiri itu kami menganggarkan untuk cost pool pertama itu sebesar 7.120.000 dengan aktivitas sisanya 8 pengiriman. Kemudian untuk Februari itu sebesar 7.020.000 atau aktivitas sisanya itu 4 pengiriman. Begitupun seterusnya itu juga sama. Sehingga di sini itu kami kemudian menghitung activity rate-nya. Jadi rumusnya itu adalah semua biaya total dari satu kuartal itu, biaya totalnya itu dijumlahkan anggarannya itu, kemudian dibagi dengan total aktivitasnya selama 3 kuartal itu. Maka diperoleh sebesar 1.322.500 untuk activity rate pertamanya. Begitupun kepada cost pool selanjutnya itu dilakukan hal yang sama. Di sini itu ada total anggarannya sendiri, yaitu jika ini dijumlahkan total anggarannya itu sebesar 2.160. Nah, tadi itu kan untuk total anggarannya ini kan kayak masih berupa untuk 1 bulan, belum dialokasikan ke setiap produknya. Jika dialokasikan setiap produknya itu sama, karena tadi persentase kita itu 25%, dengan anggapan bahwa nugget dan sosis ini menggunakan mesin yang sama, dan kurang lebih itu dia itu produknya itu sama, dan hanya menggunakan satu mesin yang berbeda untuk sosis sendiri itu, yaitu mesin selongsong tadi, maka di sini itu biaya nugget dan sosis sendiri itu alokasi BOP-nya itu kurang lebih sama. Di sini ada 25%. Jadi untuk pengalokasinya sendiri itu adalah activity rate-nya itu sendiri dikalikan dengan 26% atau komposisinya, kemudian dikalikan 8. Untuk bulan Januari sendiri kan kita melakukan total aktivitas pengiriman sebesar 8 kali, dan kemudian dilakukan sama untuk bulan Februari dikalikan 4, dan kurang lebih sama untuk seterusnya. Jadi ini hanya jumlah total anggaran untuk bulan Januari, Februari, Maret, tapi dilakukan untuk produk jadi sama saja. Hasilnya juga tetap 1.160 sama seperti total anggarannya. Maka diperoleh penjualan unit per pack-nya sendiri itu kami sudah menganggarkan bahwa untuk satu kuartalnya sendiri itu nugget itu menjual sebesar 5.940 unit, begitu dengan sosis, dan baksonya sebesar, dan dengan total BOP yang dibebankan itu sebesar dengan rumus jadi ini jumlah anggarannya untuk nugget. Begitu dengan juga dengan sosis sendiri itu adalah total anggarannya dibagi dengan total unit yang diproduksi, sehingga diperoleh HPP-nya itu yaitu tenaga kerja langsung ditambah
dengan biaya bahan baku ditambah dengan BOP-nya, maka diperoleh Rp26.175. Dan kita melakukan markup sebesar 15.000 atau 60%. Begitupun dengan yang ini, kami markup sebesar 50% dan yang terakhir kami markup sebesar 100%. Sehingga diperoleh harga jualnya itu sebesar kami lakukan pembulatan yaitu Rp40.000, Rp50.000 dan Rp85.000. Selanjutnya untuk ABC tradisional sendiri itu kami menggunakan total BOP-nya sebesar Rp357.10.849 atau 1 kuartal dibagi dengan mesin ausnya ini juga 1 kuartal yaitu 480 jam sehingga diperoleh per menitnya itu 12.396. Nah, kita menggunakan asumsi bahwa penggunaan mesin ausnya secara aktual itu sebesar 7.200 menit dan 14.400 atau bisa dibilang kita itu mesin aktualnya itu menggunakan asumsi sama dengan mesin anggarannya ya. Sehingga diperoleh untuk pembagian alokasi BOP-nya itu untuk nuggetnya itu sebesar Rp89.252.712 dengan sosis juga sama dan baksonya itu sebesar Rp178.505.425 atau kalau jika dibagi dengan BOP unitnya itu seperti ini Rp15.026 untuk nugget dan sosis dan baksonya sebesar Rp12.360. Nah, kalau kita bandingkan sebenarnya untuk BOP-nya itu tidak ada perbedaan yang signifikan khususnya itu untuk produk nugget dan sosis hanya berbeda di ratus rupiahnya aja. Tetapi untuk bakso sendiri itu ada lumayan sedikit perbedaan sebesar 2.000 sekian dan maka dari itu tradisional dan analisis sistem kami itu bisa dibilang perbedaannya itu tidak terlalu signifikan. Selanjutnya ada di make or buy. Jadi untuk make or buy sendiri itu kami memiliki dua keputusan yaitu kami memilih top outsourcing dari perusahaan lain terkait dengan sosong sosisnya atau sosong kolagennya itu atau kami membuat sendiri. Nah, jika kami membuat sendiri maka perhitungan detailnya itu seperti ini dan kesimpulannya itu adalah untuk membeli itu bisa dikatakan itu lebih hemat karena jika di total secara head to head yaitu jika kita membeli kita itu mengeluarkan biaya sebesar Rp254.632 sedangkan kalau kita membuat itu keluar biaya sebesar Rp176.590 atau bisa dibilang selisih sebesar Rp78.042 sehingga pada saat ini kami memilih untuk membuat. Dan selain itu ada juga keputusan untuk menghentikan lini produk karena tadi berdasarkan presentasinya tadi itu kan nggak mungkin ya kita itu menghentikan produk bakso karena bakso sendiri itu masih kontribusinya sangat besar dengan markup 100% lebih sehingga kami itu menggunakan dua pilihan yaitu antara sosis dan bakso. Tetapi ketika dibandingkan sebenarnya itu keduanya itu tidak jika disuruh memilih menghentikan atau tidak jawabannya tidak karena dua-duanya itu masih menguntungkan dan masih bisa menutupi BEP-nya sehingga masih untung-untung saja kalau dihitung secara perkiraan. Nah, tapi kalau untuk dipaksa harus menghentikan lini produk maka keputusannya adalah kami menghentikan lini produk untuk karena untuk nugget sendiri itu masih kontribusinya dan juga biaya overhead-nya itu sendiri itu bisa dibilang lebih rendah daripada untuk sosis sendiri. Dan baik, selanjutnya adalah terkait dengan flexible budget. Jadi di dalam flexible budget ini terdapat 3 data yaitu static, actual, dan flexible. Nah, jadi flexible budget ini adalah sebuah anggaran yang disesuaikan dengan volume penjualan aktual berbeda dengan static budget yang memang angkanya itu kami tetapkan sehingga flexible budget ini berubah sesuai dengan realita bisnis kita. Kemudian, pertama-tama kita bandingkan dulu dengan angka kenyataan pada bulan Januari. Untuk static budgetnya itu ada beberapa data seperti yang bisa dilihat di sini ada untuk nugget itu 2.700, kemudian juga ada sosis 2.700, bakso 5.400 dan demikian pula pada bulan Februari sampai Maret dan juga ke bawah sampai operating income. Terus ada juga data pada actual itu sebagai berikut. Kemudian untuk selanjutnya adalah terkait dengan flexible budget pada bulan Januari. Nah, untuk flexible budget sendiri kami menentukan jumlahnya itu adalah 12.000 untuk totalnya. Itu yang sama dengan jumlah pada data actual. Kemudian juga ada total penjualannya itu 780 juta dengan perkalian antara 12.000 jumlahnya tadi dikalikan dengan harga standar. Kemudian juga ada total biaya variabelnya yaitu sekitar 378,6 juta. Kemudian juga ada margin kontribusinya dan sampai ke bawah itu ada operating income. Terus untuk variance analysis pada bulan Januari. Untuk static budget variance ini adalah static budget variance yang merupakan perbandingan antara data actual dengan static. Untuk operating income pada actual itu sebesar 273 juta dibandingkan dengan 200 juta pada static, 200 juta pada static. Nah, ini itu memberikan selisih 65,7 juta yang artinya kita lebih baik 65,7 juta dari rencana yang sudah ditetapkan. Kemudian untuk hasil dari perbandingan flexible budgetnya yaitu dihitung dari operating income actual lawan operating income pada flexible ini adalah 273 dikurangi 251 juta yang menghasilkan 22 juta, di mana artinya ini merupakan efisiensi operasional dari kita. Kemudian ada tabel perbandingan dari kuartal 1 yang seperti bisa dilihat di sini, di mana intinya kesimpulannya semua bulan dari perbandingan kami buat ini itu menunjukkan performa yang cukup bagus bahkan excellent. Kemudian selanjutnya adalah overhead variance analysis. Itu ada beberapa, seperti yang pertama adalah variable overhead. Jadi ini ada yang namanya spending variance, itu merupakan selisih antara actual rate dan standard rate. Jadi itu pada bulan Januari itu kebanyakan favorable karena adanya efisiensi listrik dan maintenance. Kemudian juga ada efisiensi variance, itu merupakan perhitungan dari selisih antara actual hours dan standard hours, di mana actual hours adalah 28.800, itu merupakan menit total dari ini 7.300 ditambah 7.300 sampai 14.500. Kemudian juga ada fixed overhead, itu merupakan budget variance yang merupakan actual FOH atau fixed overhead sebesar 154 juta melawan 153,4 juta dari fixed cost volume variance. Nah, kesimpulannya adalah overhead kami ini terkendali dengan baik. Nah, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya terkait dengan responsibility accounting. Nah, selanjutnya pada bagian responsibility accounting ini merupakan sistem akuntansi manajemen yang membagi organisasi ke dalam profit center, cost center, dan juga investment center, di mana nantinya akan ada step manager yang bertanggung jawab atas kinerja yang berada dalam kendalinya masing-masing. Nah, sistem ini digunakan untuk meningkatkan akuntabilitas dan juga transparansi kerja. Masuk pada bagian pertama yaitu profit center, terlihat sebelumnya di sini diasumsikan bahwa penjualan aktual itu lebih besar sebesar 10% dibandingkan dengan yang telah dianggarkan. Yang pertama pada profit center itu terlihat bahwa penjualan aktualnya itu lebih tinggi dibandingkan dengan anggaran, sehingga
terdapat varians yang menguntungkan atau favorable. Hal tersebut juga mengakibatkan biaya variabel yang meningkat dan juga contribution margin yang meningkat pada aktualnya. Nah, hal tersebut itu menunjukkan bahwa walaupun biaya naik, manajer profit center itu tetap mampu menghasilkan kontribusi laba yang lebih baik dari yang direncanakan, sehingga kinerjanya ini dapat dinilai positif. Kemudian masuk yang kedua yaitu pada cost center, yang berfokus pada penilaian pengendalian biaya bahan baku. Seperti yang terdapat pada data bahwa biaya bahan baku aktual ini lebih besar dibandingkan yang dianggarkan, sehingga muncul varian yang tidak menguntungkan. Angka ini itu menunjukkan adanya inefisiensi atau pemborosan penggunaan bahan baku yang menjadi tanggung jawab manajer cost center untuk dianalisis dan diperbaiki. Namun sebenarnya unfavorable ini tetap masih relevan karena kan terjadi peningkatan penjualan, sehingga otomatis biaya bahan bakunya tuh tetap ikut meningkat karena tadi kenaikan penjualan. Masuk ke yang ketiga yaitu pada investment center, yang diukur menggunakan return on investment atau ROI, yaitu dihitung dengan laba bersih produksi sebesar 397 juta sekian dibagi dengan total investasi untuk produksi, sehingga menghasilkan ROI sebesar 164,72%. Nah, angka ROI ini termasuk cukup tinggi, di mana menunjukkan bahwa aset yang diinvestasikan ini digunakan secara efektif untuk menghasilkan laba, sehingga keputusan investasi yang dilakukan manajemen tergolong baik. Nah, dari sistem responsibility accounting ini nantinya dapat meningkatkan akuntabilitas, karena ketika ada penyimpangan di setiap kinerja itu dapat ditelusuri ke pusat pertanggungjawabannya secara langsung. Kemudian kinerja manajer ini dapat dinilai secara lebih objektif, dan hasil analisis angka nantinya dapat digunakan sebagai dasar evaluasi serta pengambilan keputusan oleh manajemen. Seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah terkait dengan transfer pricing. Nah, jadi konsep dari transfer pricing adalah di mana ketika harga internal itu berpindah antar divisi dalam suatu perusahaan. Nah, kami telah menganalisis beberapa metode, di sini ada 5. Yang pertama adalah market based. Jadi pada market based ini itu harga pasar untuk nugget. Kami memproyeksikan ini untuk nugget saja dalam presentasi ini. Jadi market based untuk nugget adalah dengan harga 40.000, di mana divisi produksi itu akan mendapatkan revenue sebesar 40 juta dari jumlah 1.000 dikalikan 40.000. Sedangkan untuk divisi retail kami asumsikan untuk menjualnya dari harga 4 juta menjadi 50 juta yang nanti akan menghasilkan profit sebesar 10 juta. Nah, kesimpulannya untuk metode ini tuh fair untuk keduanya, tapi sedikit rugi, sedikit tidak menguntungkan bagi retail, sehingga dianggap bagus namun belum optimal. Kemudian untuk metode kedua yaitu adalah variable cost. Metode ini terbilang tidak fair karena produksinya itu terbilang lebih besar dilihat dari bagaimana kontribusi marginnya yang nol, sehingga harus menanggung fixed cost sekian dari divisi produksi. Sebaliknya akan menguntungkan divisi retail saja. Nah, untuk yang ketiga adalah metode full cost. Untuk nugget diberikan harga sebesar 32.928 dengan revenue sekitar 32,9 juta dari 1.000 dikalikan 32.928 tadi. Sedangkan untuk divisi retail itu membeli dari produksi tadi sebesar 32,9 juta, dan kami asumsikan dijual ke konsumen dengan harga 50 juta yang nantinya akan menghasilkan profit sebesar 17,1 juta. Nah, kesimpulannya untuk metode ketiga ini adalah produksi itu tidak rugi, tapi juga tidak terkena untung karena tidak ada insentif untuk internal transfer. Nah, sehingga tuh untuk metode ketiga ini tuh dianggap bahwa manajer tuh seakan-akan prefer untuk jual ke eksternal saja gitu. Kemudian untuk metode keempat itu adalah full cost dengan tambahan 20% atau markup. Itu perhitungan adalah 32.928 dengan markup 20% itu tadi yang menghasilkan angka sebesar 6.568. Nah, nantinya divisi produksi ini mendapatkan profit sekitar 6,6 juta dan divisi retail itu sekitar 10,5 juta, serta total company profitnya adalah 17,1 juta. Nah, bagi kami metode keempat ini adalah metode yang cukup baik dan optimal. Karena di metode ini itu ada insentif untuk transfer internal, yang kedua ada juga retail dapat harga yang lebih murah, dan yang ketiga keduanya mendapatkan profit atau win-win solution. Dan metode yang terakhir adalah negotiated. Nah, metode ini merupakan sebuah hasil negosiasi antara kedua manajer divisi, dan kami anggap zona negosiasinya adalah di zona 35.000 atau kesepakatan dari negosiasinya tadi. Nah, maka dari itu divisi produksi ini akan mendapatkan profit sedemikian pun juga dengan retail. Nah, kesimpulannya adalah fleksibel, dan kesimpulan dari metode ini itu merupakan metode ini merupakan metode yang fleksibel dan bisa disesuaikan dengan kondisi. Namun butuh waktu negosiasi dan bisa menimbulkan konflik seperti itu. Jadi menurut kami metode yang paling bagus dan optimal itu adalah yang keempat, yaitu full cost plus 20% markup. Nah, mungkin itu saja presentasi yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, Bapak. Mohon maaf bila ada salah kata dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.